Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriaswari Fatmajana, NIM 7211141823 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan dari halaman 54 sampai dengan 57. Nah, untuk urutan pengerjaannya saya sesuaikan pada instruksi ya teman-teman. Jadi kita mulai pada halaman 55. Di sini schedule persediaan bahan baku. Nah, di halaman 55 ini teman-teman disuruh untuk membuat jurnal koreksi sesuai pada data halaman 91 buku 1 yang berkaitan dengan persediaan bahan baku. Yang berkaitan itu pada poin pertama dan poin kedua. Nah, itu teman-teman langsung aja tulis catatan pemeriksaan berdasarkan hasil stok tek terdapat selisih. Nah, poin pertama, punya bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai akhir tahun belum diadakan penyesuaiannya. Nah, jurnalnya itu atau jurnal ke-12 itu debit beban produksi tak langsung lain-lain sebesar 1.350.000 itu dari 90.000 dikali 15.000, kemudian dikredit persediaan bahan baku sebesar 1.350.000. Keterangannya polivinil dicuri dan belum diadakan penyesuaian. Nah, untuk poin 2 itu kan bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Tirta belum diterima faktur pajaknya. Nah, untuk jurnalnya atau jurnal ke-13 itu debit pembelian bahan baku sebesar 8 juta, kemudian PPN masukan itu sebesar 800.000. Kreditnya itu utang usaha sebesar 8.800.000 untuk keterangannya pembelian yang belum dilakukan PS. Nah, kesimpulan pemeriksaannya itu langsung tulis aja, lihat schedule F. Untuk tanggalnya itu dari tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan 14 Januari 2019. Oke, clear ya teman-teman untuk halaman 55. Lanjut kita ke halaman 54. Nah, di halaman 54 ini teman-teman tinggal memposting jurnal koreksi yang udah kita buat sebelumnya di halaman 55. Tadi yang ada koreksi itu di polivinil dan di PS. Nah, pada poin parenya polivinil ini kredit 1.350.000. Jangan lupa teman-teman ditulis keterangan jurnalnya di sini, keterangannya jurnal ke-12. Kemudian untuk PS di debit 8 juta dan untuk keterangan jurnalnya di 13. Jumlah pare debit itu 8 juta dan jumlah pare kredit sebesar 1.350.000. Untuk per auditnya, untuk monomer itu masih sama antara per klien dan per audit sebesar 77.250.000, dan untuk polivinil dia ada koreksi yang awalnya 24.750.000 kemudian dikredit sebesar 1.350.000, per auditnya menjadi 23.400.000. Nah, untuk Oxtan masih sama ya, per kliennya sama per auditnya sebesar 371.370.000. Nah, untuk DOP juga masih sama antara per klien dan per audit, yaitu 9.550.000. Dan untuk PS ini yang ada koreksi, yang awalnya per kliennya 37.600, di debit 8 juta, jadinya per auditnya sebesar 45.600.000. Untuk EPO-nya tidak ada perubahan, jadi dari jumlah per auditnya itu sebanyak 527.156.300 rupiah. Nah, untuk tanggalnya masih sama seperti tadi ya teman-teman. Ini oke, clear untuk halaman 54. Next kita ke halaman 57. Bentar. Oke, di halaman 57 ini adalah schedule persediaan bahan penolong. Nah, di sini teman-teman masih sama pengerjaan seperti tadi. Teman-teman disuruh untuk membuat jurnal koreksi berdasarkan data di halaman 91 buku 1 yang berkaitan dengan bahan penolong. Nah, langsung aja teman-teman. Nah, yang berkaitan dengan bahan penolong itu pada poin 3 ya teman-teman. Langsung saja ditulis catatan pemeriksaan berdasarkan hasil stok tek terdapat selisih. Nah,
poin ketiga itu bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Nah, untuk jurnalnya, jurnal poin ketiga atau jurnal ke-14 itu didebut beban produksi tak langsung lain-lain sebesar 11 juta rupiah, kemudian di kreditnya persediaan bahan penolong sebesar 11 juta rupiah. Untuk keterangannya itu, karton box terendam banjir dan tidak bisa dipakai. Untuk kesimpulan pemeriksaannya masih sama seperti tadi, yaitu lihat schedule F. Oke, clear untuk halaman 57. Ini masih sama tanggalnya. Kita ke halaman 56 ya. Di halaman 56 ini kita memposting jurnal koreksi yang ada pada halaman 57 tadi. Koreksinya di karton box, dia kan parenya di kredit 11 juta. Jangan lupa dikasih keterangan jurnal di sini, jurnal ke-14. Nah, jumlah pare kredit itu 11 juta, untuk debitnya kosong ya. Nah, untuk per klien dari drum warna dan per auditnya itu masih sama sebesar 45 juta, dan drum polos dari per klien dan per auditnya masih sama sebesar 24 juta. Untuk karton box dia ada koreksi ya, dari per klien awalnya 68.838.000, di parenya terdapat kredit 11 juta, jadinya di per auditnya menjadi sebesar 57.836.000 rupiah. Dan untuk klaimnya masih sama sebesar 5.600. Nah, untuk jumlah dari per auditnya itu, ini dijumlahin semuanya, itu jadi sebesar 126.843.600 rupiah. Nah, untuk tanggal dan ininya masih sama. Oke, udah clear kan teman-teman? Jadi hanya itu saja penjelasan dari halaman 54 sampai 57. Semoga teman-teman paham, dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.